Perkenalkan, saya Lukiana Salsabila dan hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya sangat krusial dalam dunia rekam medis, yaitu kerahasiaan data pasien. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Bayangkan seluruh riwayat penyakit Anda, seperti diagnosis, operasi, bahkan riwayat kesehatan jiwa, tiba-tiba tersebar ke publik tanpa seizin Anda. Bagaimana perasaan Anda? Tidak nyaman kan? Bahkan mungkin marah. Nah, itulah yang bisa terjadi kalau kita sebagai tenaga RMIK tidak menjaga kerahasiaan data pasien dengan serius. Ini bukan sekadar soal etika profesi. Ini adalah hak fundamental setiap pasien yang wajib kita lindungi. Sebagai mahasiswa RMIK yang sedang mempelajari regulasi rekam medis, saya akan memaparkan dua hal utama: landasan hukumnya dan bagaimana kita menerapkannya di lapangan. Oke, masuk ke poin pertama, landasan hukum. Ada 3 regulasi utama yang melindungi kerahasiaan data pasien di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di pasal 47 disebutkan bahwa rekam medis memang milik dokter atau rumah sakit, tapi isinya adalah hak pasien. Artinya, kita yang pegang berkasnya, tapi pasien yang punya hak atas informasi di dalamnya. Kedua, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Regulasi ini mengatur secara spesifik kewajiban menjaga kerahasiaan, termasuk prosedur kalau ada pihak ketiga yang minta akses data pasien. Dan yang ketiga, yang sering dilupakan adalah sanksi pidana. Pelanggaran kerahasiaan rekam medis bisa berujung ke ranah hukum sesuai KUHP dan peraturan profesi. Jadi, ada 3 regulasi yang saling menguatkan, bukan cuma aturan di atas kertas. Ini benar-benar bisa berdampak hukum. Nah, regulasinya sudah ada, tapi bagaimana implementasinya di unit RMIK sehari-hari? Ada 4 SOP yang jadi pilar perlindungan data pasien di lapangan. 1. RBAC atau Role Based Access Control. Sistem ini memastikan hanya petugas yang berwenang yang bisa mengakses berkas tertentu. Tidak semua orang boleh buka semua data. 2. Penggunaan tracer dan buku ekspedisi. Setiap peminjaman berkas harus tercatat siapa yang pinjam, kapan, dan untuk keperluan apa. 3. Pemusnahan dokumen kadaluarsa menggunakan mesin shredder sesuai SOP, bukan sekedar dibuang begitu saja. Dan 4. Akses fisik ke ruang filling yang terkontrol, terkunci, ada CCTV, dan hanya bisa masuk dengan identitas resmi. Satu studi kasus nyata tahun 2022, ada rumah sakit swasta yang digugat secara hukum karena kebocoran data rekam medis ke pihak ketiga tanpa persetujuan pasien. Dampaknya denda, sanksi izin, dan yang paling berat, hilangnya kepercayaan publik. Pesan kuncinya sederhana, akses data pasien itu harus berdasarkan need to know basis, dan setiap akses harus bisa diaudit. Baik, kita sampai di bagian penutup. Kalau tadi saya boleh simpulkan, kerahasiaan data pasien bukan sekedar etika profesi yang kita hafalkan di kelas. Ini adalah kewajiban hukum yang dilindungi regulasi, dan ada 2 pilar utamanya, pemahaman regulasi yang kuat dan implementasi SOP yang konsisten setiap hari. Jadi, saya ingin mengajak kita semua, mari jadikan perlindungan data pasien sebagai budaya kerja, bukan sekedar formalitas. Mulai dari diri kita sendiri, jaga setiap berkas yang kita pegang, karena di balik setiap data itu ada seorang pasien yang mempercayakan hidupnya kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lukiana Salsabila. Semoga presentasi ini bermanfaat.